Kemudian juga pelayan-pelayan di surga dari bidadari dan bidadara. Allah subhanahu wa ta'ala puji mereka. Seperti bidadarinya misalnya Al-Waqi ayat 22 sampai 23. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hurun 'ain ka'amsalin lu'lu'il maknun. Wahai laki-laki yang suka dengan perempuan pelacur, yang badannya bau, yang tidak mandi, yang tiap hari ganti laki-laki, masih terfikir untuk melihat mereka, yang cuma kelihatan cantik karena dandanannya pada saat dihilangkan maka akan rusak. Mana mau dibandingkan dengan bidadari surga, ikhwah sekalian. Jauh antara langit dan bumi, gitu kan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman kekal dalam Al-Quran, dan di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang bermata jeli. Kemudian dikatakan juga dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa qawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Kemudian di dalam hadis Bukhari dikatakan bahwasanya bidadari yang akan dinikahi oleh laki-laki ahli surga, mereka akan setiap kali digaulin maka mereka akan kembali perawan. Terus begitu. Dan ini bukan aib ya. Ini bukan aib. Banyak orang kadang-kadang kalau membicarakan bidadari seperti pekah atau khawatir takut menyampaikan karena takut ummahatnya mendengar atau akhwatnya dengar. Ada masalah apa sebenarnya? Mesti disampaikan, gitu kan? Dan memang itu adalah Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi laki-laki muslimin. Sementara pelayan laki-laki disebutkan dalam Al-Quran dengan wildanun mukhalladun. Wildan mukhalladun ini sama, bidadara di surga sebenarnya. Mereka juga melayani. Tapi bedanya, laki-laki ini tidak menikah. Ya, laki-laki wildan mukhalladun tidak menikah dengan perempuan ahli surga. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya kalau ada wanita yang tidak memiliki suami, ya, gitu, atau tidak menikah, maka mereka akan menikah dengan salah satu ahli surga, dan itu hadis Nabi SAW. Dan itu harus diterima, itu kan, itu memang harus diterima. Jadi tidak perlu ragu dalam menyampaikan. Pernah salah seorang ikhwah, teman dekat saya, pernah waktu dia ikut di salah satu kancah jihad dulu tahun 90-an, waktu keluar fatwa ulama tentang masalah perang melawan Rusia dulu di Afghanistan tahun 90-an saya bahasakan ya. Waktu itu fatwa internasional semua muslimin dibolehkan gitu. Waktu saya masih awal masuk di Madinah. Maka teman saya cerita yang kebetulan ke sana, ya, beliau adiknya Dr. Sulaiman Rahaili, teman dekat saya Dr. Muhammad sekarang ngajar di kampus Madinah. Dia cerita gitu. Dia bilang selama kita di kancah jihad bacanya selalu buku Hadil Arwah, bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah. Diterjemahkan bahasa Indonesia sekarang Tamasya ke Surga. Orang kalau mau baca tentang surga, lengkap betul buku beliau, cuma sangat tebal, jadi saya tidak bacakan itu. Bukunya sangat tebal, dan selalu berbicara tentang bidadari, tentang pohon-pohonan, tentang permadani. Ada salah seorang ikhwah, dia bilang mengingatkan, antum jangan jihad karena membaca tentang masalah bidadari, tentang masalah permadani, tentang masalah surga. Jihad ya jihad saja untuk Allah, gitu kan. Terus dijawab oleh ikhwah-ikhwah semuanya, kalau kita tidak mengikuti janji Allah, bagaimana kita bisa termotivasi untuk mau ibadah? Kita mengejar surga karena Allah janjikan itu, dan itu ibadah. Tidak ada aibnya membaca surga dan mengejar itu. Tidak ada sesuatu yang salah di situ, kan itu. Jadi kita harus fair dalam menyampaikan, memang seperti itulah keadaannya. Allah SWT memuji para pelayan-pelayan di surga ini dalam Al-Waqi ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atraba. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta, lagi sebaya semua umurnya. Lagi sebaya semua umurnya. Dan mereka sudah ada sekarang. Mereka sudah ada sekarang. Ya, mereka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama tafsir sepakat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pada saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dahirin, yang artinya adalah pada saat ditiup sangkakala yang pertama, maka semuanya yang di langit dan di bumi akan musnah tiba-tiba kecuali yang Allah inginkan. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud yang Allah inginkan adalah bidadari di surga dan bidadarahnya, kemudian malaikat Jibril, Mikail dan Israfil peniup sangkakalanya, kemudian 8 pemikul arsy-Nya Allah. Ini Allah inginkan, tidak hancur, tapi semua manusia jin akan binasa sesuai dengan ayat ini. Bidadari di surga memang akan disiapkan bagi kaum laki-laki. Dan ini bukan berarti aib, bukan sesuatu yang salah. Bagi ummahat juga yang belum memahami masalahnya perlu membaca, gitu kan. Kenapa Allah siapkan, itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyiapkan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kemaluan juga untuk difungsikan, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan fasilitas seperti ini. Dan ini bukan aib sama sekali untuk dibicarakan, karena Allah yang menjanjikan.
Allah yang menjanjikan. Bahkan ada hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ini peringatan bagi ummahat kita. Kalau memang anda dalam keadaan benar, alhamdulillah. Tapi kalau dalam keadaan salah, hati-hati. Harus minta maaf dengan suami. Apa sabda Nabi SAW? Bukan perkataan saya. Kata Nabi SAW, La tu'zil mar'atu zawjaha fid dunya, illa qalat zawjatuhu minal hurun 'in. La tu'zihi qatalakillah, fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufarikuki ilaina. Jika seorang istri menyakiti suaminya tanpa sebab, tidak ada udzur syar'i. Nanti yang kita titik beratkan dalam masalah rumah tangga, melainkan istrinya dari bidadari. Artinya sekarang semua orang mukmin di surga memang sudah di dunia sudah punya istri dari bidadari, asal dia pertahankan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan aib, bukan sesuatu yang salah. Jadi jangan sampai kalau hati kita berat menerima ini berarti perlu dipertanyakan masalah keimanan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang istri menyakiti suami di dunia, melainkan istri dari bidadari mengatakan jangan menyakitinya. Semoga Allah menjauhkan dia darimu. Kalau bahasa langsungnya sebenarnya semoga Allah membinasakanmu, gitu kan? Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu yang sebentar lagi berpisah dan akan menuju kepada kami. Artinya memang penghuni surga akan didatangi, gitu kan? Kita lihat sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang mulia, Handalah radhiyallahu anhu yang terkenal. Beliau pada saat terbunuh di perang Uhud, Nabi SAW melihat ke arah jenazahnya lalu mengalihkan pandangan matanya. Lalu para sahabat mengatakannya, Rasulullah, kenapa anda alihkan pandangan mata anda? Kata Nabi SAW, Allah memperlihatkan kepada saya istrinya dari bidadari sedang menjemput ruhnya. Hadis sahih, riwayat Bukhari tentang masalah itu. Artinya ini termasuk hal-hal yang dijanjikan di surga itu, dan ini bukan sesuatu yang perlu disembunyikan gitu.